Nama aku Billy, aku sekarang lagi menjurus media komunikasi dan sekarang aku lagi tinggal di sebuah asrama di Melbourne. Halo teman-teman PPI TV, selamat datang di program acara Study Abroad. Di program ini kami akan membahas seputar pendidikan, informasi beasiswa, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Tonton terus ya PPI TV Study Abroad. Hai para sobat PPI TV, kini kita kembali di episode berikut Study Abroad. Nama aku Billy, aku sekarang lagi menjurus media komunikasi dan sekarang aku lagi tinggal di sebuah asrama di Melbourne. Nah, penting nih untuk aku katakan bahwa pengalamanku ini di asramaku tidak mewakilkan pengalaman di mahasiswa lain, terutama mahasiswa Indonesia lainnya yang tinggal di asrama lain. Asramaku ini, International House, hanya satu dari 9 lainnya yang di bawah University of Melbourne, yakni Trinity College, Ormond College, Queen's College, St. Hilda's College, St. Mary's College, Medley Hall, Janet Clark Hall, Newman College, sama University College. Ini juga penting, pasti nyadar kan bahwa namanya bukan asrama jelas, tapi namanya college gitu. Di Australia namanya nama untuk asrama tuh college. Kalau di US atau di tempat lain biasanya namanya dorm atau residency atau gimana gitu ya. Di sini namanya college, itu juga penting kamu tahu. Walaupun asramaku ini punyanya University of Melbourne, tetapi ini tuh tidak eksklusif hanya untuk mahasiswa University of Melbourne. Teman-temanku di sini banyak yang studi di Monash, RMIT, William English, dan lain-lain. Nah, jadi suasana di asramaku ini sangat internasional. Bukan hanya ada bule-bule Australia, tapi teman-temanku banyak juga yang dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, bahkan lebih jauh lagi seperti Mauritius, Peru, Maldives, dan sebagainya. Untuk meringankan culture shock bagi kalian ya. Asrama-asrama di Australia pada umumnya tidak memisahkan antara laki dan perempuan. Seperti di asrama yang aku tinggal ini, di setiap gedung dan lantai akan dicampur antara penghuni lainnya, antara penghuni laki dan perempuan, tetapi ada beberapa pengecualian, di mana ada beberapa lantai yang dibatasi hanya untuk perempuan. Oke, sebelum aku omongin lebih lanjut, ayo kita lihat-lihat dulu suasana di luar kamarku seperti apa. Yuk. Nah, jadi salah satu alasan aku tinggal di asrama itu karena supaya aku tuh nggak terlalu merasa kesendirian gitu ya. Mempermudah membuat teman-teman gitu. Selain itu juga ada karena kamu nggak perlu masak sendiri, karena makanan itu sudah disediakan. Makan juga di ruang makan. Nah, terus juga di asrama itu banyak bimbingan untuk belajar, karena ada banyak guru-guru tutor yang rutin mengadakan kelas untuk kelas-kelas University of Melbourne tertentu. Paling umum contohnya ada akuntansi, biologi, kimia, manajemen, ekonomi, dan lain-lain. Nah, ada juga kelas-kelas terbuka yang bisa diikuti semua pelajar. Contohnya ada kelas menulis esai, cara efisien untuk belajar, dan lain-lain. Nah, banyak juga ruangan untuk belajar ya, baik sendiri dan bersama teman-teman. Nah, ada juga perpustakaan. Jadi nggak usah rebut-rebutan buku di kampus. Nah, bagi yang pecinta musik pasti nyaman juga di sini, banyak fasilitas ruang-ruang musik juga. Sayangnya ada beberapa fasilitas lainnya seperti game room dan gym yang aku mau banget kasih kalian lihat, tapi sementara aku nggak bisa akses karena masih ada beberapa regulasi lockdown virus corona. Oke, nah bosan kan ya dari tadi dengar pendapat aku doang. Nah, coba kita ngobrol ke temanku satu lagi yuk. Hai Kai, coba perkenalkan kamu sendiri. Coba. Nama gue Karil, boleh panggil gue Kai, biasanya dipanggil Kai sih. Umur gue 21, sekarang gue belajar majoring in ekonomi di Unimelb, dan gue tinggal di International House College. Jadi sekarang kan udah tahun kedua ya tinggal di IH. Nah, awalnya kenapa pilih tinggal di college sih daripada tinggal sendiri di apartemen atau tempat akomodasi lainnya? Dan kenapa menetap? Ya sejujur gue sih, gue tadinya mau tinggal di apartemen sendiri ya. Sebenarnya mau tinggal di apartemen sendiri, tapi sama
nyokap di convince untuk tinggal di college dulu supaya bikin teman-teman banyak. Soalnya menurut gue juga ada benernya sih kalau tinggal sendiri. Gue lihat teman-teman gue yang lain susah bikin temennya dari kelas-kelas gitu kan, lu juga jarang ketemu kalau di kelas kan. Kalau di H tuh kayak gue, atau di college di mana aja deh pokoknya, Hormon, H, menurut gue tuh kayak keluarga ya yang ngebantuin gue untuk adaptasi ke university dari high school. Especially di first year gue kayak notice banget gimana mereka membantu gue untuk kayak adaptasi dengan kerjaan, dengan kehidupan di Melbourne, dan juga kayak lu juga nggak jadi merasa sendirian gitu. Karena kan kebanyakan pada takut baru transisi hidup sendiri, hidup mandiri di university. Jadi menurut gue IH bantu banget begitu. Nah terus kayak menurutmu kedepannya cocok nggak kalau mahasiswa Indo tuh tinggal di college seperti ini? Cocok sih, pasti cocok menurut gue. Buat orang Indo itu, especially kayak gue sebagai third culture kid yang udah tinggal di luar negeri, udah lama tinggal di luar negeri, itu menurut gue cocok. Soalnya lu ketemu diversity dan orang-orang lain dari kebanyakan negeri, dan juga banyak orang Indonya di IH. Mungkin nggak sebanyak yang lu pikirkan, tapi kayak masih ada gitu ya yang orang Indo. Lu masih bisa, jadi lu dapat best of both worlds ya menurut gue. Lu bisa ketemu orang Indo, dan juga banyak teman-teman dari negara lain. Nah terus ada final words lagi nggak kira-kira untuk membujuk para mahasiswa Indo gitu, atau any final thoughts? Menurut gue kalau bujuk sih, kayak gue melihat dari teman-teman gue yang Indo dari yang bukan di IH ya, kebanyakan mereka temennya semua orang Indo, dan itu menurut gue agak ini ya, jadi nggak multifaceted gitu maksud gue, kayak 100 lu. Jadi menurut gue untuk dapat again the best of both worlds dan diversify teman-teman lu, menurut gue itu beneficial banget untuk gue di IH, gara-gara lu bisa ketemu orang dari seluruh dunia man. Oke, thank you banyak ya Kai. Oke, jadi kalian udah denger tuh ya pendapat temanku yang masih menetap di asrama. Nah, tapi gimana kalau pendapat di sisi satunya? Kan nggak pasti semua mahasiswa tuh menetap di asrama ya. Nah, kebetulan aku ada teman satu lagi yang udah setahun dulu tinggal di asrama, tapi kemarin keluar. Nah, coba kita tanya pendapat dia, yuk. Hai Sam. Yo, coba ke kamera, coba perkenalkan dirimu sendiri. Nama gue Sam. Gue lahir di Bekasi. Gue umur 20 tahun, gue di RMIT. Gue ngambil electrical engineering sih sekarang. Udah tahun kedua semester 1. Oke. Nah, jadi kan tadinya kamu awalnya tinggal di IH kan ya? Itu kenapa? Awalnya sih gara-gara kakak aku kan dulu di sini. Jadi orang tua aku pikir ini tempatnya aman nih, enak nih kayaknya buat ditinggalin. Udahlah nyampe ke sini kan. Ya begitu sih awalnya, cuman lama-lama juga jadi suka juga karena komunitasnya bagus, fasilitasnya oke juga sih. Nah oke, jadi kan kamu tadinya udah setahun tinggal di sini. Nah terus apa yang membuat kamu memutuskan pengen pergi? Jujur sih karena udah bosan aja kali ya. Sebenarnya sih kayak nyari pengalaman baru di luar sih, gimana kalau tinggal nggak di college gitu kan. Sama save money sih sebenarnya. Oke. Nah terus sejak kamu pergi dari IH tuh ada yang dikangenin nggak? Oh, banyak cuy. Apa aja nih? Gue kangen teman-temannya satu pasti kan. Gue kangen music roomnya karena kan gue seneng main musik. Di apartemen gue kan nggak ada drum. Terus ya gue kangen komunitasnya sih lebih. Jadi komunitas di IH tuh sangat apa ya, rasa kelompokannya itu ada, rasa teman dekatnya tuh ada. Sedangkan kalau lu udah tinggal di luar kan lama-lama temen lu juga lama-lama bisa sendiri gitu sih. Oke, terus kalau gitu berarti menurut kamu ke depannya tuh ya mahasiswa Indo tuh cocok nggak sih tinggal di college begini? Cocok. Kenapa? Karena satu, banyak orang Indo juga di sini kan. Dua, teman-teman yang lu dapet di college ini tuh bukan kayak teman-teman ngasal-ngasalan doang. Emang mereka tuh orangnya mayoritas ya orang-orang baik semua. Terus enak diajak ngobrol lah, enak dijadiin temen, fun juga tempatnya. Tapi juga kayak transisi untuk lu dari Indonesia ke Australia lebih mudah kalau di IH dibandingkan kalau lu mulai tinggal sendiri begitu. Oke, thank you banyak ya Sam. Slow. Yoi.
Nah, jadi kalian udah denger sendiri ya kehidupan asrama di Melbourne itu kayak apa, kenapa aku tinggal di asrama, dan kalian juga udah denger sendiri pendapat teman-temanku juga yang masih tinggal di asrama dan yang sudah pindah. Nah, demikian liputan ini, aku Billy dan atas kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin lanjut studi di Melbourne. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Dah.